Halo YB James, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat dari YB Sekuritas. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit review tentang IHSG secara weekly gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, IHSG foreign sale belum berakhir ya, tapi ada 5 hal yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama adalah arah The Fed nih dan kebijakan suku bunga nih di 29 Juli. Ini kan ada kemungkinan The Fed juga ada tekanan inflasi setelah harga oil naik sampai hampir $100 per barel lagi ini bisa tekanan inflasi. Bisa jadi The Fed akan menaikkan suku bunga dan ini bisa menyebabkan outflow dan rupiah tertekan juga, ya kan. Selain itu juga harga oil juga bisa menekan rupiah juga dan kebijakan fiskal kita juga bisa under pressure lagi. Maka dari itu net sell saat ini sedang outflow lagi nih 2 hari 3 hari terakhir ini setelah sempat market membaik. Yang kedua adalah rilis laporan keuangan Q2. Jadi ini bisa dari bulan Juni ya, eh, akhir buku dia punya waktu 1 bulan untuk update ke bursa. Jadi ini akan mulai ngalami lagi laporan keuangan secara Q2 atau secara semesteran. Dan perkembangan ekonomi global ya, dengan oil naik seperti ini biasanya Donald Trump juga melunak. Kita bisa lihat juga ini dari sisi di XY ya, indeks dolar ini juga ada potensi menguat. Sehingga tekanan terhadap rupiah akan cukup menekan. Itu seperti nomor 4 nih. Akhirnya arus dana asing outflow ya, pergerakan rupiah juga cenderung jadi melemah. Bisa jadi akan tembus 18.000 lagi dalam waktu dekat. Dan menyebabkan harga-harga komoditas seperti minyak ya, batu bara, nikel, CPO juga bisa jadi turut berpengaruh. Di sini net sell ya, year to date 77,73 triliun ya, walaupun sempat membaik, tapi eh, ya ini kurang bagus ya. 5 hari terakhir jadi 1,3 T ya, setelah 2 hari ini net sell cukup besar gitu. Ya, tapi ada satu positif juga. Di sini kita lihat Indonesia manuver dari perda, Menteri Purbaya ya, itu juga cukup 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 kita apresiasi. Dia ke timur ya, ke negeri China bikin Pandabon dapat rata kanan tuh, ratingnya triple A gitu ya. Jadi masih ada sisi timur melihat Indonesia sebagai oke, masih layak investasi untuk jangka panjang. Emang tidak langsung berdampak ke ISG, tapi persepsi resiko kita jadi ada pembanding. Tadinya Moody's dan Fitch memberikan ratingnya outlook negatif atau netral. Nah, di timur karena memberikan rating triple A. Sehingga ada pembanding nanti ya. Jadi nanti akan di November kita optimis MSCI inclusion lagi ya. Unfreeze ya, nggak freeze lagi. Karena ini pembandingnya dari sisi timur juga bisa inflow dari sisi timur ya, nggak hanya sisi barat. Nah, toh S&P kan udah bikin outlooknya cukup netral ya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa dia beda sendiri. Apakah yang lain udah keburu exit, ya dia belum exit, kita nggak tahu ya. Tapi overall dengan adanya S&P-nya netral, lalu ratingnya dari timur juga triple A, ini memberikan persepsi risiko bahwa fiskal Indonesia masih baik-baik aja dan bisa terus membaik. Ya, jadi kepercayaan global juga fondasi penting di pasar modal ya. Yang kedua yang tadi ya Forensa jadi beban ceritanya ini year to date 6 bulan 3 bulan 2 bulan sampai 5 hari masih net sell ya walaupun sempat berkurang ya tapi eh, masih bebannya masih berat. Net buy-nya belum konsisten. Kalau 1 2 hari net buy atau net sell tuh masih pancingan. Jadi kita belum bisa ngerasa ini secure untuk net buy. Bottoming-nya masih oke. Ini kita lihat di poin di IHSG secara teknikal ya. Tapi ini tekanan-tekanan masih ada ya. Top 10 not for cancel 20 days ya aku hitung ya. Itu masih ada BRI, Telkom, Mandiri, ASI, BRMS. Jadi masih ada banyak big caps ya atau saham-saham MSCI. Top 10 net foreign buy-nya ada di saham-saham komoditas nih kayak Cuan, ada Rotins, BRPT, Antam. Jadi bisa kita switch portfolio kita ke saham-saham komoditas yang net foreign buy-nya masih cukup konsisten di situ ya. Tekanan jual masih jadi beban utama, tapi intensitasnya mulai melambat dan mulai ada rotasi sektor. Mungkin banking tertekan, tapi komoditas masih masih bagus ya. Oke, ya. Ini yang perlu saya perhatikan adalah di XY. Di XY ini menciptakan double atau triple bottom saat ini agak agak seram ya. Ini kalau kita lihat chartnya ya di XY, kalau ini ya jadi bottom, ini neckline ya tembus. Nah ini bisa potensi membuat dolar menguat ya rupiahnya melemah. Jadi di XY ini jadi perhatian juga ya dengan ini seperti ini teknikalnya potensi menguat bisa menyebabkan ISG kita tertekan dari sisi pengembangan rupiah ya. Oke, nah teknikal IHSG kita lihat ya di sini resisten IHSG koreksinya masih koreksi normal. Saya akan pakai cat aja ya, komposit ya.
Saya lihat di kotak biru saya di area 5987 sampai 6182 ISG masih fine-fine aja buat saya, koreksi normal. Secara mingguan pun koreksinya memang ada taking profit. Kita berharap di level 6000 ini masih ketahan. Ya, volume cukup gede ya di minggu ini, tapi semoga level 6000 masih kejaga sehingga potensi naik masih oke. Ya, dari sisi stok ya, dari sisi stok itu juga hari ini mungkin banyak ke saham-saham komoditas. Teman-teman yang mau info lebih lanjut dan dapetin actual trading plan ataupun live review saham bisa juga join grup YB ya, dengan cara menjadi nasabah YB aktif. Yang bagi non nasabah bisa scan QR ya, bisa langsung jadi nasabah YB yang punya akun BCA atau BRI kan bisa online. Nah, setelah daftar nanti akan di follow up untuk join ke grup YB. Ya, kira-kira sekilas itu ya pandangan weekly market jangka pendek untuk minggu depan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan rebalancing portfolio dan kenaikan harga komoditas sebagai trading jangka pendek dulu ya. Sampai ISG net buy konsisten, mungkin teman-teman bisa mau mulai mengekspansi portfolio ke swing trading dan medium term. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di weekly market outlook berikutnya.